Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya M. Hengki Angguna Almansyah dengan NIM C0C0200001 dari Prodi D3 Akuntansi kelas A dengan dosen pengampu Bapak Wirmi Eka Putra SE MSI dengan mata kuliah Akuntansi Syariah. Baiklah, saya akan mempresentasikan tentang kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. 1. Kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Kerangka dasar merupakan rumusan konsep yang mendasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi para pemakai eksternal. Tujuan kerangka dasar ini adalah untuk digunakan sebagai acuan bagi 1. Penyusunan standar akuntansi keuangan syariah dalam pelaksanaan tugasnya membuat standar. 2. Penyusunan laporan keuangan untuk menanggulangi masalah akuntansi syariah yang belum diatur dalam standar akuntansi keuangan syariah. 3. Auditor dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum. 4. Para pemakai laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan syariah. Pemakai laporan keuangan meliputi 1. Investor sekarang dan investor potensial. 2. Pemilik dana CARD. 3. Pemilik dana syirkah temporer. 4. Pemilik dana titipan. 5. Pembayaran dan penerimaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf. 6. Pengawasan syariah. 7. Karyawan. 8. Pemasok dan mitra usaha lainnya. 9. Pelanggan. 10. Pemerintah serta lembaga-lembaganya. 11. Masyarakat. Transaksi syariah berlandasan pada paradigma bahwa alam semesta diciptakan oleh Tuhan sebagai amanah atau kepercayaan ilahi dan sarana kebahagiaan hidup bagi seluruh umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hakiki secara material dan spiritual atau falak. Paradigma dasar ini menekankan bahwa setiap aktivitas manusia memiliki akuntabilitas dan nilai ilahi yang menetapkan perangkat syariah dan akhlak sebagai parameter baik dan buruk, benar dan salahnya aktivitas usaha. Asas transaksi syariah. 1. Persaudaraan atau ukhuwah. 2. Keadilan atau adalah. 3. Kemaslahatan atau maslahah. 4. Keseimbangan atau tawazun. 5. Universalisme atau sumuliyah. Karakteristik transaksi syariah. 1. Transaksi hanya dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling ridha. 2. Prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objeknya halal dan baik. 3. Uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai, bukan sebagai komoditas. 4. Tidak mengandung unsur riba. 5. Tidak mengandung unsur kezaliman. 6. Tidak mengandung unsur masyir. 7. Tidak mengandung unsur garaha. 8. Tidak mengandung unsur haram. 9. Tidak menganut prinsip nilai waktu dari uang. 10. Transaksi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian yang jelas dan benar serta untuk keuntungan semua pihak tanpa merugikan pihak lain. 11. Tidak ada distorsi harga melalui rekayasa permintaan. 12. Tidak mengandung unsur kolusi dengan suap-menyuap. Tujuan utama laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu entitas syariah yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan entitas syariah terdiri atas 1. Posisi keuangan entitas syariah. 2. Informasi kinerja entitas syariah. 3. Informasi perubahan posisi keuangan entitas syariah. 4. Informasi lainnya. 5. Catatan dan skedul tambahan. Asumsi dasar. A. Dasar akrual. B. Kelangsungan usaha. Karakteristik kualitatif informasi keuangan syariah. 1. Dapat dipahami. 2. Relevan. 3. Andal. 4. Dapat dibandingkan. Kendala informasi yang relevan dan andal terdapat dalam hal sebagai berikut. A. Tepat waktu. B. Keseimbangan antara biaya dan manfaat. Unsur-unsur laporan keuangan. A. Komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan komersial yang terdiri atas 1. Posisi keuangan yang terdiri aset, kewajiban, dana syarikah temporer, dan ekuitas. 2. Kinerja yang meliputi penghasilan, beban, hak pihak ketiga atau bagi hasil. B. Komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan sosial meliputi laporan sumber dan penggunaan dana zakat serta laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan.
C. Komponen laporan keuangan lainnya yang mencerminkan kegiatan dan tanggung jawab khusus entitas syariah tersebut. Pengukuran unsur-unsur laporan keuangan. A. Biaya historis. B. Biaya kini. C. Nilai realisasi atau penyelesaian. Catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan suatu entitas syariah harus mengungkapkan hal-hal sebagai berikut. 1. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan terhadap peristiwa dan transaksi yang penting. 2. Informasi yang diwajibkan dalam PSAK tetapi tidak disajikan dalam neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, perubahan ekuitas, laporan sumber dan penggunaan zakat, dan laporan penggunaan dana kebajikan. 3. Informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan tetapi diperlukan dalam rangka penyajian secara wajar. Catatan atas laporan keuangan umumnya disajikan dengan urutan sebagai berikut. 1. Pengungkapan mengenai dasar pengukuran dan kebijakan akuntansi yang diterapkan. 2. Informasi pendukung pos-pos laporan keuangan sesuai dengan urutan sebagai pos-pos tersebut disajikan dalam laporan keuangan dan urutan penyajian komponen laporan keuangan. 3. Pengungkapan lainnya termasuk kontingensi, komitmen, dan pengungkapan keuangan lainnya serta pengungkapan yang bersifat non-keuangan. 2. Konsep dasar akuntansi menurut AAOIFI dan pemikiran Islam. Kerangka dasar akuntansi didasari merupakan hal penting dan untuk itu AAOIFI telah mengeluarkan pernyataan nomor 1 dan 2. Manfaat dengan ditentukannya tujuan akuntansi keuangan untuk lembaga keuangan syariah menurut AAOIFI yaitu sebagai berikut. 1. Dapat digunakan panduan bagi Dewan Standar untuk menghasilkan standar yang konsisten. 2. Tujuan akan membantu bank dan lembaga keuangan syariah untuk memilih berbagai alternatif metode akuntansi pada saat standar akuntansi belum mengatur. 3. Tujuan akan membentuk untuk memandu manajemen dalam membuat pertimbangan atau judgment pada saat akan menyusun laporan keuangan. 4. Tujuan jika diungkapkan dengan baik akan meningkatkan kepercayaan pengguna serta meningkatkan pemahaman informasi akuntansi sehingga akhirnya akan meningkatkan kepercayaan atas lembaga keuangan syariah. 5. Penetapan tujuan yang mendukung penyusunan standar akuntansi yang konsisten ini seharusnya dapat meningkatkan kepercayaan pengguna laporan keuangan. Pemakai laporan keuangan menurut AAOIFI adalah antara lain sebagai berikut. 1. Pemegang saham. 2. Pemegang investasi. 3. Pemilik dana atau bagi deposan bank. 4. Pemilik dana tabungan. 5. Pemilik yang melakukan transaksi bisnis. 6. Pengelola zakat. 7. Pihak yang mengatur. Bentuk laporan keuangan AAOIFI adalah laporan keuangan untuk perbankan syariah. Antara lain bentuk 1. Laporan perubahan posisi keuangan. 2. Laporan laba rugi. 3. Laporan perubahan ekuitas dan laporan perubahan saldo laba. 4. Laporan arus kas. 5. Laporan perubahan investasi yang dibatasi dan ekuivalennya. 6. Laporan sumber dan penggunaan dana zakat serta dana sumbangan. 7. Laporan sumber dan penggunaan dana kard Hasan. Syarat laporan keuangan. Syarat kualitatif laporan keuangan menurut AAOIFI yaitu 1. Relevan. 2. Dapat diandalkan. 3. Dapat dibandingkan. 4. Dapat dimengerti. Demikianlah hasil presentasi saya yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.